Tema angka akan kita akhiri. Sebagaimana kata Pronesis yang menjadi nama channel ini, maka pada akhir pembahasan akan saya singgung seputar practical wisdom dari tema tersebut. Angka memiliki sejumlah wajah. Aplikasinya pun ada kalanya berada di ranah yang jauh dari nuansa akademis atau ilmiah, seperti institusi kenegaraan misalnya. Kita bisa temukan contohnya pada periode menjelang terjadinya Revolusi Perancis. Jacques Necker, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Keuangan, bermaksud melakukan reformasi keuangan guna memperbaiki kondisi perekonomian yang amburadul gara-gara hutang yang dipicu oleh gaya hidup istana dan pejabat. Ketika programnya dilaksanakan, para bangsawan dan pejabat banyak menjadi korban. Hal ini menimbulkan gesekan kepentingan yang berakhir dengan pemecatan Necker. Apa yang dilakukan Necker pada dasarnya jauh dari kepentingan politik atau ideologi. Ia hanya terkesan oleh keputusan pemerintah Inggris yang mempublikasikan raca keuangan mereka, dan ia ingin Prancis melaksanakan hal serupa. Menurut Necker, transparansi keuangan adalah fondasi utama pemerintahan yang kuat, bermoral, dan bertanggung jawab. Tapi secara berkata lain, program Necker tidak populer di tengah penguasa, tapi di saat yang sama, ia mendapat dukungan luas dari mereka yang hidup jauh dari gemerlap istana. Langkah sederhana Necker ini menjadi pemicu salah satu revolusi yang mengubah wajah dunia. Ini adalah contoh aplikasi angka dan peran angka dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Wajah angka yang lain bisa kita temukan pada keterukuran. Untuk itu kita kembali pada tahun 1973 ketika FedEx yang waktu itu baru beroperasi 2 tahun dengan 389 karyawan ingin melakukan inovasi. Berbekal selembar peta Amerika Serikat, Frederick Smith mencari bandara yang bisa dijadikan hub. Dengan ketentuan bandara tersebut berada di daerah dengan cuaca bagus, sehingga memungkinkan operasi sepanjang tahun. Memphis di Tennessee pun terpilih, dan dari kota itu ia mengirim 186 paket ke 25 kota dalam semalam. Ketika dilakukan kajian matematis pada tahun 2014, diketahui bahwa Smith kala itu berhasil melakukan optimasi. Kini, FedEx memiliki 170.000 karyawan dengan pendapatan tahunan sebesar 71 miliar dolar. Waktu itu, Smith, yang juga lulusan Yale University dan juga seorang personel militer, melakukan inovasi FedEx hanya dengan mengandalkan intuisi matematikanya. Kedua contoh di atas adalah contoh nyata dari peran tersembunyi angka dan keterukuran dalam kehidupan politik dan dunia korporat. Pertanyaan berikutnya adalah, mungkinkah manusia hidup dan berkembang tanpa mengenal angka atau matematika? Tentu sulit bagi kita untuk menerima fakta bahwa ada sekelompok manusia yang bisa hidup dan berkembang tanpa mengenal angka, matematika, atau keterukuran. Tapi fakta berkata lain. Suku Piraha yang ada di belantara hutan Amazon di Brasil adalah contoh nyata sekelompok manusia yang hidup tanpa menyandarkan dirinya pada angka atau bahkan matematika. Fitur unik dari suku Piraha yang menurut catatan Portugis telah hidup sejak tahun 1700-an adalah mereka tidak mengenal angka sebagaimana kultur lain atau seperti kita pada zaman sekarang. Ketika menyebut angka, mereka hanya menyebut kata 1, 2, dan banyak. Mereka tidak mengenal angka lebih dari 2, tapi mereka bisa bertahan hidup sampai detik ini selama 3 abad berturut-turut tanpa ada jeda satupun yang berarti, dan hidup
dari memancing ikan, berburu, atau barter. Mereka merdeka dari pajak, mereka merdeka dari berbagai jenis kredit. Bahkan berbagai upaya yang dilakukan oleh para pedagang Brasil untuk memperkenalkan mata uang selalu berakhir dengan kegagalan. David Everett, seorang misionaris Kristen asal Amerika, mengatakan bahwa suku Piraha yang hidup dengan populasi sekitar 1.000 orang di sepanjang sungai Meiji adalah sekelompok manusia yang sangat menikmati momen kekinian. Mereka tidak risau akan masa depan. David Everett bahkan menyatakan bahwa kemungkinan besar suku Piraha adalah kelompok manusia paling bahagia di muka bumi. Apakah hal tersebut terjadi karena suku Piraha tidak mempedulikan angka atau keterukuran? Belum ada jawaban yang pasti. Apakah suku Piraha karena tidak mengenal angka atau keterukuran ada kelompok manusia yang terbelakang atau tidak memiliki kecerdasan? Tentu tidak, karena fakta menunjukkan bahwa suku Piraha sangat mengenal berbagai jenis tanaman yang ada di hutan Amazon, dan bahkan mereka mampu menunjukkan tanaman mana yang pas untuk mengobati penyakit tertentu. Apakah suku Piraha asosial? Tidak. Fakta menunjukkan bahwa pernah ada cerita anggota suku Piraha yang mengembara ke kota dan bekerja sebagai kasir, tapi ia tidak bertahan lama. Ia merasa tidak tenang dan merasa jenuh. Apakah hal tersebut karena ia mengenal pemenuhan kebutuhan hidup menggunakan angka yang notabene berbasis keterukuran? Belum ada jawaban pasti akan itu. Logika awam mengatakan bahwa angka dan matematika sifatnya universal, objektif, dan ilmiah. Tapi pendapat tersebut akan terbantahkan ketika mereka mengenal pemikiran Kurt Gödel, seorang matematikawan dan pakar logika dari Austria. Secara singkat, Kurt Gödel menyatakan dua hal. Yang pertama, kebenaran atau truth memiliki derajat lebih tinggi dari bukti atau proof. Dan yang kedua, sembarang sistem logika yang mampu melakukan operasi matematika paling sederhana sekalipun pada dasarnya tidak lengkap. Ini yang terakhir ini memiliki pengertian bahwa pernyataan matematika tersebut benar, tapi ia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya bebas dari kontradiksi. Kurt Gödel hendak menyatakan bahwa sembarang pernyataan matematika bisa jadi benar, tapi kebenaran pernyataan matematika tersebut tidak dapat dibuktikan begitu saja dengan menggunakan aksioma yang digunakan untuk menyusun pernyataan matematika tersebut. Dengan kata lain, Kurt Gödel mengatakan bahwa objektivitas matematika pada dasarnya hanya sebatas klaim jika tidak dapat dikatakan bahwa matematika mengandung subjektivitas. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa teori Kurt Gödel yang dikenal dengan incompleteness theory atau teori ketidaklengkapan hanyalah sebatas teori. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pemikiran Kurt Gödel ini menjadi dasar ditemukannya Turing Machine oleh Alan Turing yang menjadi fondasi utama komputer modern hingga detik ini, dan bahkan menjadi landasan dari kecerdasan buatan yang kita kenal dewasa ini. Lalu mengapa ketika Kurt Gödel berhasil memperkenalkan pemahaman baru akan matematika dan angka, masyarakat modern masih beranggapan bahwa angka dan matematika itu sifatnya universal, objektif, atau ilmiah? Ini tak lain adalah karena determinisme numerik. Determinisme numerik ini dikarakterisasi oleh pemikiran bahwa angka dan keterukuran memiliki posisi superlatif di semua lini. Determinisme numerik ini ditandai oleh tiga hal utama. Yang pertama, bahwa sesuatu
Ketika tidak terwakili oleh angka atau terukuran, maka ia tidak eksis. Dan kedua, kebenaran sesuatu itu hanya absah jika terwakili oleh angka dan keterukuran. Dan yang ketiga, angka dan keterukuran tersebut bernilai absolut di sembarang domain ruang dan waktu. Determinisme numerik ini mengaburkan fakta bahwa angka pada dasarnya adalah leading indicator dan juga lagging indicator. Tapi ini terjadi karena kesalahpahaman di tengah masyarakat modern bahwa empirisisme pada dasarnya tidak bisa diberlakukan di semua lini. Empirisisme yang menjadi dasar determinisme numerik hanya bisa diberlakukan pada sistem yang anorganik. Ia gagal dan tidak relevan jika diberlakukan pada sistem organik dan dimanfaatkan untuk menelaah sistem yang intangible. Bukti bahwa determinisme numerik dan empirisisme ini gagal adalah ketika dibenturkan pada law of diminishing returns yang mengilustrasikan bahwa tegukan gelas kedua tidak akan pernah menghasilkan kepuasan yang sama dibanding tegukan gelas pertama. Lalu bagaimanakah seharusnya kita bersikap terhadap angka? Ada sejumlah pandangan terhadap angka dan masing-masing memiliki landasan yang berbeda-beda. Pandangan tersebut adalah Platonisme, nominalisme, konstruktivisme, dan formalisme. Platonisme berpendapat bahwa angka pada dasarnya telah eksis di alam abstrak yang abadi. Ia telah ada dan akan terus ada, bahkan setelah manusia punah. Ia hanya menunggu untuk ditemukan. Pendapat Platonis ini didukung oleh fakta sains dengan keberadaan bilangan tak berdimensi seperti pi dan juga berbagai persamaan fisika. Sementara itu, nominalisme menyatakan bahwa angka tak lain adalah nama yang kita temukan untuk mendeskripsikan sekumpulan objek. Ia tidak ada di pikiran kita selama objek itu tidak ada. Sementara konstruktivisme berpendapat bahwa angka adalah konstruksi mental yang kita bangun berdasarkan logika dan pengalaman. Angka hanya eksis ketika kita libatkan. Ketika kita tidak menggunakan angka, maka angka itu tidak ada. Sementara formalisme berpendapat bahwa angka adalah simbol yang kita gunakan di ranah permainan yang mengikuti aturan tertentu dan permainan tersebut adalah matematika. Di luar matematika, penganut formalisme berpendapat bahwa angka tidak eksis. Lalu, manakah yang paling benar? Meskipun masyarakat terbagi menjadi dua kubu, mayoritas mendukung formalisme dan platonisme, tapi kebenaran pandangan ini tergantung pada cara bagaimana tiap individu memandang dunia dan mendeskripsikan realitas. Tentu angka tidak eksis sebagaimana objek yang ada di sekeliling kita, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa angka nyata sejauh ia mendeskripsikan alam semesta. Angka seperti kuas yang di atas kanvas dan membentuk gambar. Mana yang Anda pilih? Pilihan ada di tangan Anda. Sampai jumpa di tema berikutnya.